Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa melihat sesama pemandangan yang begitu indah. Kita bisa melihat saudara-saudara kita. Kita bisa melihat istri kita, anak kita, itu atas izin Allah dengan diberikannya mata. Kita juga bisa mendengar suara kicauan burung, suara-suara alam ataupun suara orang berbicara, itu juga atas izin Allah. Begitu banyak nikmat yang memberikan sehingga kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Setiap saat, setiap waktu terus bertambah, dan tentunya inilah memotivasi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Termasuk pada pagi ini kita sama-sama hadir di majelis ilmu, majelis yang Allah muliakan dengan sebagai sebutan taman-taman surga yang ada di muka bumi, di mana di sana turunnya rahmat dan malaikat merentangkan sayap tidur apa yang dilakukan oleh talibul ilmu. Dan juga makhluk-makhluk memintakan ampun kepada orang-orang yang talibul ilmi, termasuk binatang ataupun ikan di samudra. Setelah Rasulullah SAW menyamakan talibul ilmi dengan jihad fisabilillah, pahala itu. Man kharaja bitul ilmi kana fisabilillah yarji'a. Dan salawat salam semoga tercurah pada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga para sahabat selamanya sampai akhir zaman, dan insyaallah kita termasuk di dalamnya. Begitu banyak para sahabat dengan kisah-kisah yang mengagumkan, dan bagi orang yang belajar ataupun mungkin istilahnya membaca atau mungkin mendengar cerita-cerita kisah-kisah dari para sahabat, tentu sudah akrab nama-nama para sahabat itu. Dan para sahabat itu di awal mereka masuk Islam itu dari golongan, ada yang golongan tua ya hampir sama dengan Rasulullah SAW usianya, ya artinya sekitar 40-an 50, ada juga yang golongan muda. Dan di sini juga kita bisa melihat nama-nama besar sahabat, ada Utsman bin Affan ya, ada Abu Ubaidah ya, Muaz bin Jabal ya, dan banyak-banyak sekali. Namun tidak hanya mungkin hanya kita mengenal sebagian kecil sahabat yang orang tuanya ya, yang sahabat itu dengan Rasulullah, dan juga anaknya mencapai derajat sahabat kibar ya. Kibar itu kan besar ya, gitu ya. Jadi kan ada sahabat tuh jadi kenal nih, misalkan Utsman bin Affan gitu. Tapi barangkali kita tidak mengenal anaknya gitu ya, yang mencapai kibar sahabat, atau Muaz bin Jabal sebagai seorang ahli fikih ya, tapi putranya beliau itu sampai ke titik ya, setara dengan sahabat-sahabat besar, atau Zaid bin Harithah. Nah, di antara yang sedikit itu adalah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab lah pasti ya sebagai besar kaum muslimin itu mengenal, karena beliau adalah sahabat utama dan menjadi khalifah yang kedua. Dan ternyata beliau juga punya anak yang dikenal juga sebagai kibar sahabat. Kibar itu jadi tokoh besar lah, betul-betul kabir gitu ya, sahabat, yaitu Abdullah bin Umar dan putrinya Hafsah ya, tentunya sebagai istri Rasulullah SAW. Kalau Abu Bakar kan Aisyah yang juga istri Rasulullah SAW yang mempunyai kualifikasi ahli hadis. Nah, ini juga sama. Ternyata Umar bin Khattab juga berhasil ya mendidik, dan tentunya dengan didikan Rasulullah SAW juga ini mencapai, anak itu mencapai kibar sahabat yang setara dengan para sahabat. Bahkan ketika Umar bin Khattab sedang sakit karena menjelang wafatnya karena ditusuk itu, di sana kan membuat panitia ya istilahnya, formatur itu 6 orang. Tapi di sana disertakan anaknya juga yang tidak boleh dipilih, 7 ya, dengan Abdullah bin Umar. Ini menunjukkan bahwa banyak aspirasi pada saat itu juga menginginkan Abdullah bin Umar termasuk calon khalifah. Ya,
Jadi udah setara lah gitu kan. Kan banyak juga sekarang mungkin tokoh politik yang jadi anggota dewan, anggota gubernur, dan anaknya kan ingin dinaikkan gitu. Tapi kan dengan mengikuti bapaknya, ataupun dengan memberikan katakanlah harta gitu, bukan dengan kualifikasi. Bahkan mungkin jadi nyampe tapi tidak mempunyai kualifikasi gitu, sebagaimana bapaknya, karena kekuasaannya saja ataupun karena kekuatan harta. Nah ini Abdullah bin Umar itu naik ya menjadi seorang sahabat besar itu bukan karena fasilitas orang tua, tapi memang karena kualifikasi dirinya. Nah, karena kita akan lihat salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam dalam usia kurang lebih 10 tahun ya, dan ini orang Mekah ya, orang Mekah, bukan kan kemarin kita bahas negara yang muda-muda itu dari Madinah ya, seperti Anas bin Malik ya, ataupun Zaid bin Harisah, Zaid bin Sabit, itu mereka masuk Islam dari dalam kondisi muda, tapi dia orang Yasrib. Nah ini orang Mekah, yaitu Abdullah bin Umar ya, bin Khattab. Jadi putranya Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam itu usia 10 tahunan kurang lebih ya, dan beliau ikut hijrah dengan orang tuanya. Ini pertama-tama masih kecil sudah ikut hijrah ya, usia 10 tahun kan berarti kalau sekarang umurnya mungkin sekitar kelas 4 ya, kelas 4 atau kelas 5 SD, dan sudah ikut hijrah menentang bahaya ya. Hijrah itu kan tidak mudah, seperti barangkali yang sudah haji ataupun umroh kan dari Mekah ke Madinah, sama mungkin pakai bis atau pakai pesawat atau pakai kereta api. Masih dulu kan jalan menyusuri gurun pasir kan, ditambah lagi ada pengintaian dari kaum kafir Quraisy ya, tidak mudah ya. Kalaupun tidak ada pengintaiannya, dengan alam aja sudah berat gitu, tapi beliau usia kecil sudah ikut berjuang untuk hijrah dari Mekah ke Yasrib ya, kurang lebih 500 km ya. Jadi kalau perjalanan itu lama sekali, jalan kaki mungkin sekitar sebulan gitu ya. Kalau nunggang kuda mungkin bisa lebih cepat, seminggu atau 2 pekan gitu. Nah, beliau itu ditempa tentunya dengan pendidikan. Dari awalnya pasti orang tuanya ya dan ibunya. Ya, setelah itu beliau juga ikuti majelis Rasulullah SAW ketika dengan usia yang relatif muda tadi ya, datang ke Madinah di tempat yang baru, yang tentunya berbeda kondisinya dengan di Mekah. Kalau di Mekah itu suasananya suasana pedagang banyaknya itu ya. Kalau di Madinah itu petani. Ya, dan di sana kan subur pohon kurma ya, lebih. Nah, datang ke sana ya tentunya beliau tadi mengatakan di tarbiyah ataupun diberikan pendidikan Rasulullah. Baru 2 tahun kan terjadi perang Badar. Jadi usia sekitar 12 tahun ya. Ternyata beliau itu usia 12 tahunnya SD lah, kelas 6 atau mungkin SMP kelas 1, itu ingin ikut ke perang Badar ya, usia 12 tahun ya. Tapi kata Rasulullah, ini kan belum cukup umur gitu ya, belum cukup umur ya. Jadi tidak diizinkan. Pas setelah itu kan semangatnya beliau itu setahun setelahnya itu di perang Uhud kurang lebih setahunnya dia ingin ikut lagi, tapi Rasulullah dilarang lagi ya. Sama dengan Zaid bin Sabit ya, yang kemarin kita bahas sebelumnya, itu mereka termasuk anak-anak yang pintar, tapi tidak hanya masalah ilmu, tapi juga kuat dalam masalah fisik. Ini kan salah satu karakter yang mungkin sekarang jarang ya, orang itu pintar ilmunya tapi juga fisiknya kuat dan siap untuk berperang gitu ya. Jadi kalau kita melihat dalam sejarah sebelumnya, Bani Israel itu ketika dijajah itu kan meminta untuk diutus pemimpin ya. Ini kita belok dulu sebentar ya. Itu mereka akhirnya diutuslah yang namanya Tolut. Nah, kata orang-orang Bani Israel itu, dia tidak layak, kami yang lebih banyak hartanya gitu kan ya. Ya kata sabda dari kata nabinya, bismillah Allah, inna Allah astaghfarahu alaikum wa ziru bastotam bil ilmi wal jism. Jadi dikuatkan dalam masa ilmu dan fisik, kuat badannya, sehat ya, jadi siap untuk melakukan peperangan. Tidak hanya peperangan masalah debat diskusi ya, melakukan hujah, tapi juga siap dalam pertempuran. Ini juga bisa melihat bagaimana Abdullah bin Umar. Nanti kita bisa melihat beliau usia 13 tahun siap perang, berarti kan siap juga fisiknya gitu kan, karena sudah terpilih hijrah sebelumnya. Nah, barulah diizinkan itu ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan sekitar
tahun 5 Hijriah ya kurang lebih. Nah beliau itu pada usia 15 tahun baru ikut perang Khandaq untuk menjaga parit ya, karena kan dulu Khandaq itu kan perang parit, jadi tidak perang langsung fisik. Jadi apa muslimin laki-laki itu yang sudah memenuhi syarat itu kan menjaga parit-parit itu, dan perangnya perang jarak jauh gitu. Nah di sana sudah diizinkan untuk melakukan peperangan. Dan beliau sebagai yang seorang yang muda dan sangat mengidolakan Rasulullah gitu ya. Jadi udah muda itu dulu dalam bagaimana mereka karena dididik tepat dengan akhlak yang karimah, dan sehingga mereka itu melihat sosok-sosok yang terbaik, termasuk di sini Rasulullah SAW. Jadi kalau bahasa ini mah ikuti pisan ini Rasulullah. Jadi bahkan dalam suatu riwayat kan, kalau ketika masuk rombongan itu ada perjalanan, kalau misalnya haji ya, itu Rasulullah tuh melewati suatu pohon. Nah jadi kalau di pohon Rasulullah itu menundukkan kepalanya karena menghindari pohon yang ke jalan gitu ya. Ibnu Umar juga ikuti ke sana. Sampai suatu saat pohonnya sudah tumbang, tapi Ibnu Umar tetap aja mengikuti kepalanya, karena mengikuti Rasulullah. Kalau Rasulullah pada lewat jalan itu beliau menundukkan kepala. Jadi kalau ketika Rasulullah berkeliling mencari tempat untuk sholat, untanya keliling 2 kali, Ibnu Umar mengikuti seperti itu. Ini segitu ceplesnya ya. Sama kalau sekarang kita melihat orang-orang muda kepada artis gitu ya, gaya rambutnya, gaya ngomongnya, gaya makannya, gaya pakainya itu kan ceples bisa diikuti gitu. Karena begitu mengidolakan. Nah kalau ini mah kan kepada Rasulullah SAW. Sehingga kalau para sahabat kalau ingin lihat Rasulullah, gaya bicaranya, gaya berpakaian, gaya jalannya, itu lihat Abdullah bin Umar. Karena ikuti pisan gitu ya. Jadi kalimat ngeples kalau bahasa Sunda ya, mengikuti segala sesuatu dulu. Ini kita bisa melihat bagaimana orang mengidolakan pada orang yang tepat sehingga mengikuti sesuai dengan baik. Nah, kalau misalkan kita melihat ada anak muda sekarang mengikuti artis, ya, dia rambutnya mungkin dicat ataupun misalkan ditato, ya ikut aja kan. Itu hal-hal yang karena ya memang dia menginginkan seperti idola. Ini pada yang positif ya. Jadi Abdullah bin Umar itu adalah tentunya dia senantiasa mengikuti majelis Rasulullah SAW, dan seorang yang cerdas dan menjadi seorang ulama terkemuka di kalangan sahabat. Jadi dari beliau itu mendapatkan predikat ya, itu keistimewaannya adalah peringkat kedua setelah Abu Hurairah dalam menghafal hadis ya. Dan peperangan dengan kaum muslimin itu diikuti ya berkali-kali ya, termasuk perang Mu'tah ya, yaitu dengan Ja'far bin Abi Thalib pada saat itu kan, yang baru datang dari Habasyah. Yang dilawan adalah tentara Romawi ya. Bayangkan itu hanya 3.000 pasukan muslim itu, yang lawannya diperkirakan lebih 100 ribuan. Ya, akhirnya memunculkan Khalid bin Walid ya, karena 3 pahlawan ya komandan itu Rasulullah itu syahid. Nah, ini kan berarti perang keluar Jazirah Arab, hampir keluar Jazirah Arab. Ini juga diikuti oleh Abdullah bin Umar ya, dengan kekuatan fisik dan mentalnya ya. Jadi kalau sekarang kan banyak sih ilmuwan bisa ini, tapi ketika dia di tes fisiknya mungkin gak sekuat orang kayak tentara gitu. Tapi ini ke fisiknya seperti tentara, kalau pemikirannya seperti ilmuwan, ulama ya. Termasuk kesininya juga nanti mereka ikut pada ekspedisi para zaman khalifah, baik itu ketika zaman Abu Bakar ya di perang Yamamah, ataupun ketika zaman Umar bin Khattab ke Syam ya, sampai Ahmad bin As sampai ke Mesir. Nah, jadi petualangan peperangannya itu sampai ke mancanegara ya, sama dengan keilmuannya ya. Jadi kalau sekarang kan kita kalau mau dapat ilmu ya harus mau rihlah, harus melakukan perjalanan. Karena para sahabat juga melakukan rihlah, atau para ulama-ulama terdahulu juga melakukan perjalanan.
dan karena kehebatan dalam keilmuannya, kepakarannya, dan juga perilakunya. Perilaku beliau itu yang salah satu yang sangat menonjol itu ketika beliau mendapatkan motivasi dari Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda ya daripada di depan Abdullah bin Umar, nikmat rajul wa Abdullah bin Umar law kana yusolli minal lail. Jadi sebaik-baiknya orang katanya itulah Abdullah bin Umar kalau dia qiyamul lail, dia melaksanakan salat tahajud. Nah, setelah itu dia terputus. Dia 40 tahun 80 tahun melaksanakan salat tahajud. Ini juga memotivasi pada anak muda ya, dalam buku tarbiyah ya tentang anak itu yang di situs Jamal Rahman kan di sana katakan dari mengajarkan untuk qiyamul lail ya atau salat tahajud memang dari muda ya kalau sudah tua insya Allah pada ini ya, karena merasa bahwa sudah mau dekat gitu. Tapi kalau masih muda, yang kalau sekarang bangun malam itu rata-rata ya dipakainya untuk hiburan gitu ya, yang parah mungkin ke klub malam atau atau mungkin ke HP ya, begadang mungkin nonton sepak bola gitu kan, banyak yang begadangnya itu. Tapi tidak hanya sahara aja ya, tidak melakukan akan ibadah, tapi dipakai untuk senang-senang, dipakai untuk main-main ya. Kalau terlibat yang motoran malam-malam gitu kan kemana-mana ya, karena memang energinya masih besar. Jadi kalau siang nggak cukup mungkin ya, jadi perlu ada penyerahan yang salah ya, kalau dipakai seperti itu yang akhirnya justru merusak akhlaknya, merusak fisiknya ya, motoran malam-malam ya, besok paginya tidur ya pada subuh itu atau sebelum bahkan mungkin tidak sholat subuh gitu kan ya. Nah di sini Rasulullah SAW mencontohkan mendidik anak juga memang dari untuk siap qiyamul itu dari sejak muda. Memang tidak mudah ya. Ada juga sih relatif yang mulai ya tahajud anak-anak, tapi karena mau ujian gitu ya, ujian mau ke perguruan tinggi atau mau ke ini rajin gitu ya. Atau memang kalau dikondisikan ya di pesantren ya, memang di pesantren dibangun-bangunkan misalkan ya yang mulai. Tapi kalau belum menemukan kesadaran ketika pulang ke rumah dibangunkan orang tua masih bisa ngawal misalkan ya, nanti dulu atau apa dulu dan lain-lain. Nah ini juga tantangan bagaimana untuk menjadikan salah kesuksesan seorang itu ya, menjadikan mentalitasnya tertempa dengan qiyamul lail. Karena ya secara ilmuannya mantap ya, kesatuan ilmi dan ilmu dan jisimnya juga teruji. Karena qiyamul lail itu bukan hal yang mudah ya, seorang apalagi kalau yang para sahabat itu bisa lama berjam-jam tidak berjujur. Mungkin kita paling setengah juz, mungkin seperempat juz, mungkin jarang lah yang 1 juz juga gitu kan yang qiyamul lail. Tapi para sahabat bisa lama ya, bisa sepertiga malam betul yang bisa, dan itu kan teruji dari segi mental dan fisik ya. Sehingga ketika melakukan aktivitasnya yang lain juga menjadi dorongan penguatan ya, tidak justru melemah ya, ketika melakukan tadi kajian ilmu ya, dengan kekuatan kesabarannya yang sudah tertempa ataupun melakukan tadi peperangan secara fisik juga tertempa dengan qiyamul lail. Karena qiyamul lail sunnahnya para ahli ibadah sejak qiyamul lail itu. Ini Abdullah bin Umar mengikuti dari sejak muda ya, sehingga beliau mendapatkan derajat yang tinggi ya. Kan yang tinggi itu kan yang jelas itu di akhirat gitu ya. Tahajud bina filatan kalau maqaman mahmuda, makom tempat yang terpuji tentunya di akhirat, tapi di dunia juga sudah mendapatkan ya. Bagaimana beliau seorang muda yang bisa sejajar dengan para sahabat senior ya, salah seorang seorang muda yang bisa disejajarkan, diminta fatwanya, bahkan dicalonkan sebagai khalifah ya, hanya karena dirangkap sama Umar aja ya. Abdullah bin Umar itu boleh ikut jadi informator, tapi tidak menjadi hak ya, tidak bisa punya hak untuk dipilih ya. Padahal kalau kita lihat yang 7 itu senior-senior semua ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Abraham bin Auf ya. Itu adalah orang-orang senior yang
selevel dengan bapaknya itu bahasa ininya gitu kalau di sini. Tapi beliau bisa disejajarkan. Nah ini kualitas maqamah mahmudah di dunia sih sudah kita bisa melihatnya. Mudah-mudahan kita juga diberikan konsistenan, diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan qiyamul lail yang menjadikan salah satu ibadah yang menjadi ciri dari ahli ibadah, menjadikan kedudukan kita mulia tentunya di akhirat dan juga dunia. Ini dilaksanakan memang di awal itu tidak mudah, tapi selanjutnya menjadikan sesuatu yang kenikmatan ya dari para sahabat. Beliau adalah salah seorang yang sekali rajin menghafal hadis, karena kalau dulu hadis itu di awal tidak boleh ditulis. Ya, Rasulullah SAW itu melarang menulis hadis. Yang ditulis itu adalah Al-Quran, karena khawatir tercampur antara Quran dan hadis. Ya. Sehingga para sahabat ataupun para kaum muslimin pada saat itu juga memang tradisinya tradisi lisan kan kebanyakan. Jadi yang menulis itu sedikit, jadi dihafal di situ. Dan pada itu salah seorang yang sangat ketat dalam masalah hadis. Ya, jadi satu huruf dua huruf aja, jangan sampai tertukar atau jangan sampai hilang. Ya, karena ancamannya orang yang berdusta atas nama Rasulullah itu kan paling kedua akan dihukum. Jadi kata ba'alanya paling kedua pinnar, maka tidak pinnar. Jadi barang siapa berdusta karena atas nama Rasulullah, maka akan disediakanlah ya kursinya di neraka nanti, itu tempat duduknya. Nah, ini kan kalau para sahabat dengan waroknya ya, para ahli hadis ya, itu beliau kalau nambahan satu huruf berarti kan udah berdusta ya, gitu ya. Padahal mungkin bisa karena lupa atau apa. Nah, ini juga perhatian ke kita, jangan sampai kita asal menyebutkan hadis, apalagi kalau di WA gitu ya, itu hadisnya sahih atau apa, kita harus share lagi gitu kan, menyebarkan. Padahal itu bisa jadi hadis maudhu, ada yang palsu ya. Nah, kalau kita tidak tahu itu berarti. Karena apa? Khawatir kita itu kan menyampaikan sesuatu yang atas nama Rasulullah, padahal itu bukan dari Rasulullah. Jadi saya teringat ketika dulu saya itu menyampaikan seorang ahli bahasa, saya Fatih Hijazi, beliau kan ahli bahasa di Mesir itu. Jadi Imam Sibawai itu kan seorang ahli bahasa yang kitabnya itu disebut dengan Alkitab, namanya juga kitab rujukan bahasa Arab. Padahal beliau itu seorang Persia, ya orang Iran gitu ya. Jadi orang Iran itu yang bahasa Arab dan bukunya dipakai rujukan dalam bahasa Arab. Jadi kenapa katanya yang motivasi engkau untuk belajar nahwu shoroh gitu ya, awalnya nahwu shoroh kan kita karena ketika itu membaca hadis salah irobnya katanya, itu kan ditegur sama gurunya itu. Jadi kamu itu Rasulullah, kalau bahasa kayak kita namanya Rasulullah tidak ngomong gitu kan, kamu itu berdusta atas nama Rasulullah. Ya kalau bahasanya fil baiti jadi fil baitan misalkan ya kan, kalau harusnya ya. Itu pada saat itu menjadi motivasi bagi Imam As-Sibawi itu bahwa harus benar nih, karena kan nahwu shoroh itu rujukan bahasa Arab ya, salah satunya dari Al-Quran dan hadis. Jadi beliau belajar bahasa Arab sampai akhirnya jadi pakar bahasa Arab, jadi rujukan. Ya, jadi kalau kita lihat kalau di tafsir di mana gitu ya, menurut Imam Sibawai gitu kan, seperti itu. Namanya juga bukan Arab, Sibawai ya. Nah itu karena kekhawatiran berdusta atas nama Rasulullah. Nah ini juga sama dengan kita ya, jangan hati-hati ketika menyampaikan hadis ya. Karena kan kalau hadis dhaif, hadis maudhu itu boleh disampaikan, tapi harus disebutkan dhaif ini maudhu gitu kan. Kalau kita tidak tahu tidak ini ya harus hati-hati. Kalau kecuali yang sudah terjamin ya, seperti Imam Bukhari, Muslim kan itu lebih terjamin. Ini bagaimana Abdullah bin Umar itu sangat ketat hadis. Bahkan beliau itu jarang sekali meriwayatkan hadis dari sahabat lain kecuali dari bapaknya gitu ya, yang paling ini dari Umar bin Khattab. Jadi kalau sahabat itu kan gini, beliau ada sahabat mendengar dari Rasulullah atau melihat Rasulullah melakukan sesuatu, wudu atau apa. Nah si sahabat ini kan nyampaikan ke sahabat lagi, ya bukan ke tabiin ya, karena belum ada tabiinnya juga. Nah dari sahabat A ke sahabat B,
dari sahabat B baru ke tabi'in. Nah, jadi kalau misalkan kita dengar dari tabi'in itu kan yang ketemu dengan sahabat, tidak ketemu dengan Rasulullah. Ya, Hasan Basri, Apo misalkan ya. Nafi di sini kan Nabi. Nanti ketika beliau mendapatkan dari sahabat, itu si sahabat itu tidak mendengar langsung dari Rasulullah, tapi mendengar dari sahabat yang lain. Nah, jadi sahabat juga suka seperti itu, menyampaikan riwayat dari sahabat yang lain. Nah, Umar bin Khattab itu termasuk yang jarang menyampaikan dari sahabat yang lain. Ya. Walaupun sahabat itu sudah diadil, sudah dikatakan adil semuanya oleh Rasulullah. Ini beliau itu hanya dari bapaknya, kebanyakannya. Dan beliau juga dari majlis beliau, dari penglihatan beliau, dari pendengaran beliau yang diingat ya, sampai mencapai sekitar 2000 hadis ya, 2000 hadis yang banyak, yang itu disebutkan itu tempat kedua ya setelah Abu Hurairah. Abu Hurairah jelas karena beliau adalah seorang yang langsung kemarin kita bahas. Terus ada di masjid Rasulullah yang tidak kerja, tidak apa, orang supah, diamnya di masjid. Kalau sekarang di pesantren, jadi orang di pesantren di masjid yang dia nginap di sana, ketemu dengan Rasulullah kalau tiap sholat, tiap setelah selesai sholat dan lain-lain mendengar majlisnya. Sementara para muhajirin ansor sebagian kan datang sholat, itu kan mereka juga bekerja, ya, ada yang ke ladang, ada yang berdagang, datang lagi ke masjid lagi, tidak full. Ya. Karena belum keluarga seorang yang pedagang, ya, harus mengikuti orang-orang apa namanya, sama dengan orang-orang Mekah. Ya, Umar bin Khattab juga orang pedagang. Jadi tidak full duduk di masjid dia mendengar Rasulullah. Beliau itu kan tetap harus menafkahi juga. Dan pada zaman fitnah, jadi beliau itu kan terus tadi mengikuti perang, terus mengikuti Rasulullah dan mengikuti caranya Rasulullah seperti apa. Nah, zaman fitnah, zaman Utsman bin Affan, di sana ketika Utsman bin Affan juga wafat, ya, syahid ya, dibunuh oleh pemberontak, itu juga banyak yang ingin datang ke Umar untuk dibayar untuk jadi khalifah. Kau aja yang jadi khalifah. Karena awak bapaknya kau terkemuka, kau juga terkemuka. Ya, kalau sekarang ada darah biru, darah biru politik ya. Nah, di sini kan karena melihat kualitasnya juga. Nah, tapi ulama menolak. Ya. Bahkan sebenarnya Muhammad seorang yang sangat memang tidak mau terlibat dalam politik. Jadi ketika Utsman bin Affan meminta untuk duduk di jabatan ya, di Khodi itu Umar bin Khattab menolak. Karena khawatir pertanggungjawabannya. Yang dipikirkan orang yang hati-hati itu memang pertanggungjawaban. Ya. Karena kalau hakim itu apa? Itu kalau misalkan dia berbuat salah, itu nanti akan merugikan orang dan akan masuk neraka. Ya, hakim yang benar, apalagi tidak punya ilmu, padahal beliau itu punya ilmu. Ya. Dia kan sekarang untuk mendapatkan apa? Istilahnya jabatan itu kan sampai mengeluarkan uang dan lain-lain, yang dilihat adalah fasilitasnya, dilihat adalah ketenarannya, kedudukannya, pujiannya mungkin ya. Jadi bukanlah soal tanggung jawabnya mungkin udah keberapa kita bisa orang mah yang dibohongi, bisa lah disiasati pertanggungjawabannya. Tapi yang dipikirkan itu adalah bagi para sahabat ketika mereka jabatan itu pikirannya di akhirnya gimana? Padahal beliau itu seorang ilmuwan, seorang yang sangat punya kapasitas gitu kan ya, warok, tapi dengan hati-hatinya menolak. Kenapa? Khawatir terhadap tanggung jawab. Semakin besar tanggung jawabnya, semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawabnya, dan nanti akan dihisab. Ya, tidak hanya di dunia itu, kalau misalkan kita dihisab mungkin oleh orang, mungkin oleh DPR atau DPRD, ya segitu-gitunya ya bisa dirubah. Apalagi kalau yang menghisab teman-teman kita satu golongan, satu ini, ya tidak akan ini. Dia Abdullah bin Umar adalah seorang yang sangat hati-hati sampai menolak untuk terlibat dalam masalah politik ya, yang fokus masalah ilmu saja, memberikan fatwa-fatwa dan lain-lain. Nah, setelah terjadi fitnah juga ya, di zaman Ali ya, ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah. Nah itu Nabi Muhammad ditawari untuk menjadi gubernur di Syam, tapi beliau menolak juga.
Jadi inginnya netral pada saat itu, tidak memihak pada Muawiyah. Dan begitu juga ketika perang Jamal, ya, terjadinya antara Aisyah, ya, Tolha dan Zubair melawan Ali juga. Itu Hafsahnya katanya dilarang. Saya saudara saya sebutkan katanya dilarang untuk mengikuti perang. Nah, jadi ketika ada konflik itu, beliau adalah salah satu yang netral, ya. Dan ini sikap politik mungkin akan ada kritikan bagi beliau, yang kenapa sih tidak memihak yang sudah jelas secara hujah. Nah, ini kan beliau juga seorang yang punya ilmu, punya kapasitas, sehingga beliau memegang itu. Walaupun di akhirnya beliau menyesal ya sebetulnya tidak mendukung Ali bin Abi Thalib ketika terjadinya kesemenang-menangan dari Bani Umayyah, khususnya dari salah satu gubernurnya, itu Hajjaj pada saat itu kan. Hajjaj Saqaf itu kan gubernur yang sangat kejam, ya, ya sampai banyak membunuh para sahabat, banyak membunuh para tabi'in, ulama-ulama yang tidak sejalan, ya. Pun kalau kita lihat mereka, Hajjaj itu adalah seorang yang punya andil jasa pada kaum muslimin, ya. Tapi begitu banyak kekejamannya. Itu adalah sampai pada masa fitnah ini, dan para sahabat itu memuji kepada Abdullah bin Umar terhadap kedudukannya. Pujian-pujiannya banyak sekali dikatakan karena kualifikasinya memang sangat tinggi. Nah, ketika Ibnu Umar meninggal, ya, dan keutamaannya sampai dengan Umar bin Umar, ya, Umar hidup pada masa banyak orang yang sebanding dengan dia, sementara Ibnu Umar itu hidup pada masa tidak ada seorang pun yang sebanding dengan dia. Itu kan kualifikasinya kan dibandingkan. Kalau Ibnu Khattab hidup dengan as-sabiqun awwalun, dengan para sahabat. Sedangkan Abdullah bin Umar itu hidup juga sampai masa sepuh, ya, sampai usia 80-an tahun 3, ya. Jadi sampai ketika 40 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, ya. Dan beliau sudah melihat tonggak regenerasi. Di sini sehingga kalau kita lihat baca-baca buku fikih, ya, itu biasanya sudah ada kata-kata Abdullah bin Umar yang diriwayatkan kepada tabi'in. Nah, ini salah satu beliau itu yang mengkader tabi'in. Selain Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, itu adalah orang yang punya murid dari tabi'in. Yang terkenal adalah Nafi salah satunya. Nafi itu adalah seorang budak beliau yang dimerdekakan dan mendapatkan pendidikan langsung dari Abdullah bin Umar. Nah, karena kalau kita lihat salah satu kekhasan dari tabi'in yang mempunyai kualifikasi ilmu adalah seorang budak beliau. Mantan budak para sahabat, ya, atau Hasan Basri, ya, itu adalah budak. Jadi bedanya dengan Islam itu kita bisa melihat semua kalangan itu bisa maju ke tingkat yang tertinggi dalam kesan keislaman, tidak melihat latar belakangnya, apakah dia itu adalah biru, orang kaya, atau orang merdeka, atau orang budak kuliah. Nah, ini generasi tabi'in yang dididik oleh sahabat termasuk Abdullah bin Umar mencapai titik yang tertinggi. Nah, seperti kalau kita lihat dalam hadis kutubus sitah, itu semuanya orang daerah Persia, ya, bukan orang Arab, ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, ya, Imam An-Nasai, dan Ibnu Majah, bukan orang Arab, tapi mereka menjadi 6 ahli hadis. Begitu juga para tabi'in, kalau kita lihat dalam fikih atau dalam akidah, kalau diriwayatkan soal ini, itu hampir semua adalah kebanyakan orang-orang hamba sahaya yang dimerdekakan oleh para sahabat. Ini Abdullah bin Umar juga beliau berhasil dikader oleh Umar bin Khattab dan Rasulullah SAW, dan beliau juga berhasil mengkader generasi selanjutnya, ya, karena tantangannya berbeda. Ketika zaman sahabat, zaman Rasulullah itu kan hanya jazirah Arab aja. Rasulullah itu para sahabat berperang zaman Rasulullah itu yang terkenal hanya 2, ya, kalau di luar jazirah Arab, jadi Mu'tah dan Tabuk, ya, Tabuk itu. Nah, ketika zaman Abu Amr Al-Habsyi itu kan udah keluar dari jazirah Arab, tantangannya Persia, Romawi, gitu kan, ya. Bahkan ketika zaman tabi'in udah sampai ke Mesir, ya, sampai ke India, sampai ke Asia Tengah.
sampai mendekati ke Turki gitu. Nah di sini tantangan keilmuannya juga muncul karena debatnya kalau misalkan dulu kan hanya dengan Rasulullah pertama dengan ahli Quraisy, terus nanti dengan ahli kitab ya, Yahudi. Itu yang paling pertama di Madinah dengan Yahudi. Nah ketika zaman tabi'in kan sudah banyak ya, filsafat Romawi, Yunani dengan India, peradaban Persia, itu juga perlu tantangan untuk mengadu hujah kalau bahasa sekarang gitu ya, mengadu alasan dasar-dasar ilmuwan. Nah, Abdullah bin Umar adalah salah seorang yang berhasil mengkaji ya, menurunkan ilmunya dan menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda dengan zaman sahabat atau zaman beliau, sehingga muncullah banyak ilmuwan-ilmuwan di zaman tabi'in itu ya, yang menjadi murid dari Abdullah bin Umar. Dan beliau meninggal wafat itu tahun 73 Hijriah ya. Kurang lebih kan sekitar hampir 60 tahunan ya sejak Rasulullah SAW wafat. Jadi di usianya yang cukup sepuh yaitu 84 tahun ya. Dan termasuk yang memberikan umur panjang dan bisa mendidik dari golongan-golongan tabi'in ya. Sehingga tadi memunculkan banyak orang yang memberikan kontribusi kepada Islam sebagai didikan. Dan beliau ketika wafat dari beberapa riwayat itu kan terjadi perselisihan dengan Hajjaj yang sedang menjadi gubernur, bahkan disebutkan termasuk pernah ditombak ya oleh prajuritnya yang tombak itu mengandung racun. Dan disinilah kita bisa melihat akhir hayat beliau yang panjang, tapi juga memberikan berkah di sela-sela terjadinya konflik-konflik, fitnah-fitnah yang terjadi ya. Dari mulai perang Yaman, perang Siffin ya, terus juga pertentangan Muawiyah sampai Karbala, dan juga di masa-masa Abdullah bin Jubair dan lain-lain. Tapi beliau tetap sebagai seorang sahabat yang dihormati ya, dan mendapatkan predikat sebagai muhaddis atau ahli hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, walaupun seperti itu, beliau ketika ditanya tentang fatwa, ini yang kita harus sama-sama cermati. Ketika aku tidak tahu masalah tentang yang aku tanyakan, maka Ibnu Umar pergi ya. Jadi tidak mengatakan saya tahu, jadi tidak sok tahu ya. Itu Ibnu Umar aja yang hafal ribuan hadis, jago fikih dan lain. Ketika dia tidak tahu, ya sudah sama. Saya tidak tahu, jadi tidak gengsi. Nah ini yang perlu kita teladani, bahwa Ibnu Umar ditanya tentang apa yang diketahuinya, maka ia akan menjawab tidak tahu. Jadi tidak gengsian ya, tidak karena dia sudah profesor, sudah pakar, ngajawab aja walaupun dia tidak yakin. Nah ini Abdullah bin Umar tidak seperti itu. Beliau kalau tidak tahu disebutkan tidak tahu. Dan yang menjadikan salah satu juga contohnya bagaimana beliau sering menangis ketika membaca Al-Quran ya, yang begitu menghayati ya, apa yang dibacanya, sehingga kehusuannya juga menjadikan salah satu contoh bagaimana dia bisa kuat dalam berperang, tapi ketika salat tahajud, ketika dia baca Quran begitu sentuh hatinya sampai sering menangis. Dan dia juga sangat dermawan ya, sering banyak sedekahnya. Ini ciri-ciri sahabat ya. Kalau kita lihat pada cerita sedekah aja ya. Bahkan ketika diberikan hadiah disedekahkan, berikan hadiah sedekahkan, sehingga mereka seperti tidak membutuhkan untuk dunia. Yang penting mah cukup aja gitu, tidak memikir untuk nambah fasilitas yang akan dinikmati di dunia, karena begitu banyak langsung dinikahnya. Ketika mendapatkan berapa 40 dirham disedekahkan, mendapatkan ini sedekahkan, karena beliau juga seorang yang kaya ya, termasuk yang karena dia berdagang, jadi bukan tidak punya pekerjaan. Nah itulah beberapa hal yang perlu kita contoh dari seorang Abdullah bin Umar ya, yang putra sahabat yang Umar bin Khattab, yang bisa kualifikasinya sejajar dengan kolega dari bapaknya gitu kan ya, dan menjadikan seorang ahli hadis ya, ahli fikih menjadi rujukan, tapi
tapi dengan rendah hati ketika tidak bisa menjawab, tidak tahu, beliau tidak tahu. Ya. Beliau mendapatkan banyak sekali murid tentunya, dan sampai kepada kita juga fatwa-fatwanya kita ikuti itu senantiasa menjadikan amalan yang terus mengalir, ilmu yang tafawi, ilmu yang bermanfaat itu akan kita gunakan, itu akan nyampe kepada orang yang mengajarkannya, ya, terus menerus sampai ribuan tahun sampai sekarang. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah sahabat ini, menjadikan kita lebih baik lagi dari sisi-sisi tertentu. Saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Beberapa menit kalau ada yang perlu kita diskusikan. Ya, mana? Jazakallah untuk pertanyaan. Banyak pertanyaannya, mudah-mudahan bisa ditanyakan semua. Mungkin ini beberapa konfirmasi saja. Yang pertama tentang izin dan ridho Allah. Kalau saya menyimpulkannya bahwa semua yang terjadi pasti izin Allah, ya. Allah pasti tahu segalanya. Cuma masalah diridhoi atau tidaknya berarti tergantung langkah amal apa yang kita lakukan, begitu mungkin ya. Kalau ini sesuai dengan perintah Allah jadi ridho gitu ya, kalau tidak berarti hanya izin gitu ya, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, tentang kisah sahabat ini, kalau kita menyimak memang menghaluskan rasa sebetulnya ya, bagaimana para sahabat sebegitunya sampai Abdullah bin Umar tuh pengen persis banget gitu ya mengikuti sesuatu yang sebetulnya nggak diikuti juga nggak apa-apa kan, nggak harus keliling gitu ya 2 kali gitu. Tapi ya bagaimana gitu mereka menunjukkan keseriusannya ingin seperti Rasulullah. Nah, kalau dilihat juga sepertinya mereka itu kebanyakan paket lengkap gitu ya, yang dia jago perang tapi juga ilmuwan gitu. Tapi kan pasti mereka juga punya kekurangan gitu. Nah, kalau saya mau menyimpulkan dari kisah-kisah sahabat ini, terlepas dari berbagai kekurangan, mereka pun tetap akan masuk surga gitu ya. Jadi seolah memberikan harapan kepada kita juga banyak kekurangan, masih ada kemungkinan masuk surga. Itu mungkin menghibur diri saya. Apa ke situ gak gitu ya? Karena kalau saya pernah baca kisahnya Abu Dzar dengan Bilal ya, yang Abu Dzar itu mengejek Bilal, maksudnya budak hitam atau apa gitu. Berarti kan mereka juga ada olok-olok yang mungkin memang hanya sedikit ya dibanding kita gitu. Tapi berarti mereka tuh manusiawi betul gitu ya. Ada saatnya mereka juga mungkin ya kalau kita mungkin body shaming gitu ya, menyebut budak hitam dan sebagainya. Nah itu juga konfirmasi yang kedua ya, jadi tentang kekurangan sahabat itu seolah menjadi ibrah buat kita. Jangan berkecil hati, mereka pun juga bukan makhluk yang sempurna gitu ya, beda kan sama Rasul. Yang kedua, mungkin 3 dulu ya, satu lagi, kalau melihat ini memang tidak banyak barangkali ya sahabat yang memiliki anak juga sahabat gitu kan. Ini kan berarti tidak lepas dari proses pendidikan sang ayah gitu ya. Nah, yang terjadi sekarang atau mungkin yang kita rasakan, kita tuh seringkali gak tega sama anak tuh ya. Karunya gitu ya, padahal mungkin untuk kebaikan gitu. Nah ini apa yang dilakukan oleh Umar, atau memang kondisi pada waktu itu memang ya anak-anak aja sudah pengen perang gitu, kita buru-buru pengen perang kan, pengen main kalau kita kan gitu. Nah, apakah ada kesalahan di tertib urutan ilmu yang harus diberikan gitu? Kita kan seringkali anak-anak tuh sholat gitu ya, atau ngaji gitu. Apakah seharusnya bukan itu dulu gitu? Seperti hanya kenapa harus disuruh sholat dulu di saat dia juga belum bisa berwudunya gitu? Kalau saya melihat sepertinya ada urutan yang salah, atau kalau kita lihat di TK kan malah mereka manasik haji gitu kan, anak-anak TK tuh walaupun mungkin cuma pengenalan. Nah sebetulnya urutannya seperti apa gitu biar kita tidak salah
mendidik gitu kan, sesuatu yang harusnya ya pasti mungkin akidah dulu ya, cuma maksudnya kenapa bisa sampai sekaliber Abdullah bin Umar gitu ya, yang mungkin tidak semua orang bisa mengikuti beliau. Itu dulu yang bisa Pak. Yang pertama terkait dengan izin disebut tadi, saya kutip dari Al-Baqarah ya 102 itu kan tentang sihir kan. Di sini kan orang yang melakukan kejahatan kan jelas-jelas ya melakukan kejahatan, mencederai orang lain. Nah, tapi di sini kan dikatakan ketika terjadi itu atas izin Allah. Kan di sini disebutkannya fayata'allamuna minhuma ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Jadi kan mereka melakukan sihir, melakukan ini salah satunya memisahkan laki-laki dua orang ya, antara seorang laki-laki dengan istrinya. Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Jadi tidaklah melakukan suatu kejelekan itu yang membahayakan itu kecuali kalau tidak akan terjadi kecuali dari atas izin Allah. Jadi yang tadi dikatakan memang itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan ya tidak akan bisa. Nah, tapi bukan berarti diizinkan itu tadi diridhoi kan seperti itu. Karena kalau diridhoi itu amalan yang soleh, orang-orang yang ini ya seperti dari surat Abi radhiyallahu anhu wa radu anhu. Jadi kan alladzina amanu amilus salihati ulaika hum ulaika hum khairul bariyah jazaa'um indal jannatu tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Nah itu kan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu baru diridhoi gitu kan. Yang diridhoi berarti yang baik. Kalau yang terjadi itu belum tentu diridhoi ya, tapi kalian izin. Yang kedua berkaitan dengan itu apa lagi? Kekurangan sahabat. Ya betul. Bahkan kalau kita lihat di Al-Qur'an juga kan banyak ada beberapa hal yang dikutip kan tentang kekurangan para sahabat. Salah satunya di perang Uhud. Kan ya. Jadi di perang Uhud itu kan kaum muslimin itu kan yang di pasukan pemanah itu kan turun ya untuk mengambil ghanimah ya. Aminkum mayridud dunya wa minkum mayridul akhirah gitu kan ya. Jadi mereka itu ada yang ingin dunia, ada yang tapi walaqad afallahu anhum. Jadi ada tobatnya, diampuni oleh Allah. Jadi bahkan ciri orang yang takwa juga idza fa'alu fahisatan aw zalamu zakarullaha fastaqbalu li dzunubihim. Itu orang takwa, ada berbuat salehnya gitu. Jadi kita juga bukan berarti para sahabat itu memang orang-orang yang sempurna, karena kan masih ada kekurangan. Dan dalam ahli stari biasanya kalau ada aib-aib itu biasanya ditutup, hanya disebutkan seorang sahabat, jarang disebut namanya karena menjaga aibnya ya. Tapi ada juga yang disebutkan ya, bahkan hanya disebutkan perempuan dari mana gitu kan ya. Contoh misalkan yang berzina itu kan disebutkan perempuan dari Bani ini, tidak disebutkan namanya. Nah, tapi dia kan bertobat meminta untuk dihukum. Nah, termasuk misalkan yang 40 orang yang turun dari bukit itu kan tidak disebutkan nama-namanya, tidak dieksplisitkan, hanya sahabat saja gitu kan. Ini karena mereka sudah diampuni oleh Allah. Laqad afallahu anhum, ya Allah sudah mengampuni mereka, yang mereka sudah bertobat. Nah, jadi kalau berbicara kekurangan-kekurangan ya pasti ada ya, termasuk misalnya bagaimana orang yang terjadinya perzinahan, terjadinya pencurian, ya terjadinya tidak ikut perang, ya hanya dihukumi ya sampai diabadikan di Al-Qur'an ya. Ka'ab bin Malik ya, seorang yang tidak ikut perang ya, akhirnya itu adalah kekurangan-kekurangannya. Hanya kan kekurangan itu menunjukkan bahwa mereka bertobat dan memperbaiki diri. Jadi tidak pernah dosa karena nama juga manusia ya. Selanjutnya ketiga terakhir ya betul. Salah satu yang penting itu adalah bagaimana kata-kata Umar. Kalau ke Umar bin Umar kan ketika itu kan pernah membeli ghanimah hasil perang itu dengan harga yang relatif murah. Nah, Umar itu kan menegur ke Abdullah bin Umar, kamu tinggal beli itu kan bisa jadi mereka itu menjual itu karena melihat bapaknya gitu kan ya, kalau bapaknya. Jadi kamu tuh kalau bisa kita melihat
bagaimana beliau itu kan sempat juga dikembalikan dulu kan, jual beli unta ya kalau nggak salah, atau tempat rumput ya. Jadi karena Pak, Umar bin Khattab sangat ingin memisahkan dia dengan anaknya di hadapan orang. Jadi jangan sampai tergantung ya, karena dalam ada ungkapan kan, jadi laki-laki itu bukan yang hak abana tapi hak anada. Jadi bukan ini bapakku ya, kan lo jenderal lah atau gubernur atau presiden atau apa, tapi inilah dadaku. Jadi mereka harus ditempa dengan kekuatan diri. Ya kita kan bisa melihat kalau dari cerita-cerita sekarang ya, orang-orang pengusaha itu yang berhasil itu anak-anaknya yang ditempa sampai dijadikan karyawan dulu. Yang pernah dengar mungkin ya, yang taksi itu sampai harus jadi drivernya dulu, jadi tukang karcisnya dulu. Apa kenapa? Dia harus merasakan dulu, tidak langsung ke atas ya, karena fasilitasnya. Tapi banyak yang tidak berhasil korporasi ataupun namanya usaha bisnis, ketika anaknya langsung kepada fasilitas bapaknya, tidak merasakan dari bawah, tidak merasakan pendidikannya, bahwa dia sebagai anak bos, sebagai anak owner. Tapi ketika dia mengatakan kamu sebagai karyawan, sebagai ini meniti karir, gitu kan. Itu kita bisa melihat kalau sekarang. Dan Abdullah bin Umar juga melepaskan itu banyak. Dia kalau maju atau atas dirinya, atas kualifikasi dirinya. Jadi ketika para sahabat menilai layak untuk menjadi khalifah atau menjadi jabatan, bukan karena bapaknya tapi karena kualifikasi dirinya ya. Yang bapaknya kan bisa diatur-atur, bisa tadi aturan dia rubah, bisa dengan keuangan yang banyak ya. Kalau kampanye itu kan, bahkan kalau lihat kampanye mungkin kalau ada caleg atau calon pimpinan legislatif atau yudikatif kan bapaknya di belakangnya gitu. Fotonya itu anaknya mungkin belum dikenal, punya kualifikasi, tapi ada bapaknya yang sudah dikenal, apakah disebutkan bin. Bahkan saya pernah melihat juga dari cucu cucu bapak ini gitu kan ya. Jadi orang cucu bapaknya memang tokoh mungkin di daerah itu dan lain-lain ya. Itu hanya untuk ini kan tidak percaya diri, dan dia sendiri dia mungkin tidak punya kualifikasi, dia tidak dikenal, tidak punya ini di masyarakat, tapi dia mendidikan pada bapaknya atau kakeknya atau pada neneknya. Nah itu yang terjadi ya. Dan Abdullah bin Umar itu bisa naik kualifikasinya itu bukan karena orang tuanya, tapi karena kualifikasi dirinya. Dan kita juga berharap seperti itu pada anak kita ya. Jadi bisa maju itu ya memang karena kualifikasi diri dia, bukan karena cantelan dari orang tuanya. Ya kalau cantelan orang tua mungkin bisa ada fasilitas membantu dan lain-lain ya, tapi bukan hal yang menentukannya, gitu kan ya. Yang itu akhirnya kan nanti akan ada orang yang tidak kompeten, tapi dia sudah mendapatkan tanggung jawab yang bukan pada levelnya, gitu kan ya. Jadi kalau Umar tadi dijadikan setarakan dengan para sahabat senior di dalam formatur menjadi khalifah, itu karena kualifikasi dirinya, bukan karena anak Umarnya. Ya, saja dirinya seperti apa gitu. Apakah sejak kecil itu dilibatkan terus sejak remaja bisa kan? Iya. Nah, yang kita lakukan harus gimana gitu ke anak biar gitu. Ya kalau yang lainnya mungkin bisa ya tadi, tapi kalau yang sangat mendasar lah tadi mungkin kalau yang jadi tegasan Umar itu adalah dia, kalau tadi kan misalkan dilibatkan dalam keseharian di pendidikan itu kan ada ya jadinya, tapi yang menjadikan salah satu khasnya ya, Umar bin Khattab kan punya kedudukan dekat dengan Rasulullah, dan juga bahkan menjadi khalifah, tapi itu tidak melepaskan itunya gitu. Sehingga Umar bin Khattab mandiri karena kualifikasi dirinya. Tapi kalau misalkan kita pendidikan bisa dibaca itu di Islamic Parenting ya, yang bisa diterjemahkan itu dari zaman Abdurrahman kayak Rabi al-Amin ya. Jadi bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak itu dari usia dari hamil sampai dewasa, itu disebutkan hadis-hadisnya. Ini harus gini diikutkan, bahkan salah satu tadi yang diikutkan itu dicontohkan kan dalam Al-Quran adalah Nabi Ismail ya. Jadi Ibrahim qawaida minal baiti wa Ismailu ya. Jadi ketika ngebangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim ngajak Nabi Ismail gitu. Jadi di sana juga ada ininya, sahabat itu sudah diinikan. Jadi dari mulai usia dari ketika kehamilan dari kecil 12, 13 sampai dewasa ada hadis secara lengkap, sehingga
bisa kita rujuk ya. Nah, kan itu yang sudah berhasil dididik oleh Rasulullah dan berhasil mencapai puncak di dunia, puncak dunia. Nah, jadi kan pendidikan kita kalau bahasa sekarang kan kalau sekolah udah berhasil lulusnya kemana gitu kan ya, masuk ke perguruan tinggi atau menjadi tokoh-tokoh internasional. Ini juga Rasulullah, madrasah Rasulullah dalam tanda kutip ya, madrasah itu kan bukan kelas aja, itu dididiknya kan ada urutannya sampai akhirnya menghasilkan orang-orang hebat. Jadi kalau secara detail bisa dirujuk ke sana. Saya itu tadi mengambil salah satu yang menonjol yang diriwayatkan bagaimana Umar melepaskan bayang-bayang beliau kepada anaknya, gitu kan ya. Sehingga anaknya itu bisa mandiri maju karena kualifikasi dirinya, bukan karena candera kepada orang tuanya. Saja barangkali. Apakah memang terjadi di zaman sahabat kondisi seperti sekarang ini yang kita pusing saya lihat berita gitu, para rakyat itu gimana gitu kan dilakukan selain sabar gitu ya, apa sih yang dilakukan? Yang kedua tadi dan ada pertanyaan ini sebetulnya perjalanan sebuah haji itu misalnya dari A ke B itu sampai ke Rasulullah itu namanya apa namanya? Sangat. Nah, kenapa disebut jadi hadis riwayat Bukhari? Itu apa karena pembukuannya? Ya, gitu ya? betul pembukuannya. Iya. Jadi sebelumnya kan pengumpulan hadis itu dilakukan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi dikumpulkan aja, belum diseleksi. Nah, perseleksian itu baru abad kedua. Nah, diseleksi, jadi ditahqiq lagi, jadi tidak hanya ditulis, tapi diseleksi lagi dirunut lagi. Ini tulis dari sini, terus ini benar nggak? Terus akhirnya dia menempatkan hadis itu ditulis dan diberi istilahnya diberikan kriteria lah, diberikan ini sahih, ini hasan, ini doib. Nah, itu hadis yang seperti itu yang akhirnya menjadikan kitab yang sudah terverifikasi lah bahasa sekarangnya gitu ya. Nah, verifikasi itulah maka biasanya kan oleh imam, itulah Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari sampai Rasulullah itu kan ada beberapa sanad gitu. Jadi kalau kita yang mengeluarkan Imam Bukhari ya berarti itu hadisnya riwayat Imam Bukhari yang mentahqiq, yang memverifikasinya gitu kan ya. Kalau Imam Muslim, Imam Tirmidzi, gitu kan. Panjang dia satu hadis juga ya, karena kalau mengecek sih itu betul. Dan bisa jadi satu hadis itu berbagai macam sanad. Bisa jadi 30, 40, 15 gitu ya. Jadi satu hadis ada yang kata-katanya hampir mirip, ada ini, ada yang sama, ada yang beda, ada yang ini. Itu terus diteliti. Ini dari sahabatnya ini dari tabi'innya ini. Jadi banyak. Bahkan kalau hadis mutawatir bisa 40. Jadi satu hadis ada 40 jalan gitu ya. 40 sampai sahabatnya yang 40 ya. Ada yang juga 12, ada yang 11, ada juga yang di sahabatnya satu tapi di bawahnya banyak gitu. Ini seperti itu. Tadi yang kondisi sekarang gimana menyikapi yang dulu pernah terjadi sampai ini? Zaman Rasulullah nggak pernah. ya kita harus memperhatikan perbaikan prinsipnya ya. Perbaikan itu ya memang diawali dengan kualitas pendidikan gitu. Ya pendidikan itu yang harus diinginkan, karena kan kalau misalkan bodoh ya gampang dibohongi, bodoh itu gampang dibeli ya. Dari segala memang yang menjadi dasarnya lah gerakan untuk mencerdaskan ya dengan ilmu gitu. Jadi sabar itu bukan diam ya. Sabarnya diam bukan, tapi terus melakukan usaha-usaha yang sistematis untuk melakukan perbaikan. Karena kalau udah diam aja itu berarti kan akhirnya tidak pernah melakukan perbaikan. Seperti itu. Ya, saja dulu Bang. Mohon maaf ya kalau tidak ini. Kalau atas perhatiannya kita sama-sama tutup dengan doa. Alhamdulillahirobbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan tabirin, jawabanna lakal hamdu wal syukru lana bi kalimati sultan. Wa masalatu salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina as-salatul maut wa najatan minan nar wa ba'ina as. Allahumma hab lana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Bana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhanaka rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.